Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu di malam hari ini, kembali belajar mengkaji apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih tentunya melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab wudu, masih belum selesai dari membahas hadis yang ke-30 tentang bagaimana Nabi SAW berwudu. Di pembahasan terakhir kita di hadis ini adalah mencuci tangan sampai ke siku. Mencuci tangan sampai ke siku. Dengan lafaz sebelumnya, "Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat, tsumma al-yusra mithla dhalik." Antum bisa dengar? Dengar? Bisa? Jadi kata beliau rahimahullah, Nabi mencuci tangannya sampai ke siku 3 kali. Tangan kanan, kemudian tangan kirinya sampai ke siku juga 3 kali. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut. Kata beliau rahimahullah, menukilkan apa yang dikatakan oleh Humran Maula Utsman terkait dengan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma massaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Utsman kata Humran mengusap kepalanya. Ini pembahasan kita sekarang, mengusap kepala. Pembahasan pertama dalam mengusap kepala, apa hukum mengusap kepala? Kemudian yang kedua, berapa kali kepala diusap? Yang ketiga, berapa kadar wajibnya diusap? Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengusap? Jadi 4 pembahasan terkait dengan kepala. Kita mulai dari pembahasan pertama. Apa hukum mengusap kepala? Sepakat para ulama rahimahullah, dari ulama madhab, bahwa mengusap kepala dalam berwudu itu rukun wudu. Artinya, tidak sah wudu tanpa usap kepala. Tidak akan sah wudu orang yang tidak mengusap kepalanya. Tentunya kesepakatan ini berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Adapun ayat yang terkenal
firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Itu ayat tentang wudu. Perputarannya di situ. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian. Perintah Al-Quran. Usaplah kepala kalian. Ini ayat yang dipakai oleh para ulama yang menunjukkan bahwa di dalam berwudu itu tidak boleh tidak. Harus mengusap kepala. Kapan tidak diusap, tidak ada wudu yang sah. Itu hukumnya. Ini ayat. Adapun dalil dari hadis tentunya sangat banyak. Di antaranya ini yang ada di hadapan kita. Bahwa ketika Utsman mempraktekkan wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum mengusap kepalanya. Belum mengusap kepalanya. Kemudian pembahasan yang kedua terkait dengan mengusap kepala. Iya. Berapa kali diusap? Ketika seorang mengusap kepalanya, berapa kali diusap? Iya. Kalau di umum berapa kali? Nah, kalau yang kita lihat di kebanyakan orang, ya, 3. Iya. Ini kan kita lihat. Nah, sekarang kita harus tahu berapa sebenarnya dalam mengusap kepala. Kalau dari pembahasan sebelumnya sudah 2 kali kita bahas, 2 kali pertemuan, semuanya serba 3. Telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3 kali, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai ke siku 3 kali, kanan dan kiri. Sekarang kepala berapa kali? Para ulama ada silang pendapat terkait dengan mengusap kepala itu berapa kali. Ada di antara ulama ini pendapat dinukil satu riwayat dari Imam Ahmad, dan sebelumnya ini merupakan pendapat dari Imam Syafi'i bahwa kepala itu diusap 3 kali. Kepala itu diusap 3 kali. Kami ulangi, ini pendapat dari Imam Syafi'i, juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ini harus diperhatikan dalilnya karena dalam hal ini pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i. Tentunya pengikut Syafi'i ikut di sini, yaitu berpendapat kepala 3 kali. Dalil mereka ada beberapa di sini dalam pembahasan 3 kali yang menurut mereka. Pertama, mereka berdalil dengan hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim. Katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalatha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali. Bahwasanya ini riwayat Imam Muslim dari Utsman ibn Affan. Beliau bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu 3 kali. Di sini kan umum. Termasuk di dalamnya siapa? Kepala. Kan beliau bilang bahwa Nabi berwudu 3 kali. Tidak dirinci di mana yang 3 kali. Ini menunjukkan berlaku semuanya. Semuanya serba 3. Itu dalil. Ini yang paling kuat dalil mereka sebenarnya. Karena riwayat Muslim berdalil dengan hadis ini. Kata Utsman ibn Affan, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a salatan.
bahwasanya Nabi SAW berwudu 3 kali. Artinya kalau kita uraikan menurut yang dipahami, berarti Nabi cuci telapak tangan 3 kali. Nabi berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Cuci tangan sampai ke siku 3 kali. Berarti kepala 3 kali. Kaki 3 kali. Karena dibilang Nabi berwudu 3 kali. Ini hadis dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, yaitu juga dari Utsman ibn Affan, tapi bukan dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar, demikian pula Al-Baihaqi rahimahullah. Kata Utsman, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha ra'sahu thalathan. Sangat jelas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka belum mengusap kepalanya 3 kali. Ada bilangan kepala. Kalau tadi kan dalam riwayat Muslim, Nabi berwudu 3 kali. Tidak ada dibilang rinci. Di mana 3 kalinya? Di sini di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan Al-Bazzar, bahwasanya kata Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha bi ra'sihi thalatha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan belum mengusap kepalanya 3 kali. Ini hadis sangat jelas sebenarnya. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Iya. Banyak sekali ulama yang mendhaifkannya. Di antaranya yang mendhaifkannya adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau dhaifkan hadis ini yang mengatakan Nabi usap kepala 3 kali. Terang-terangan begitu lafadznya. Didhaifkan oleh Imam At-Tirmidzi. Didhaifkan juga oleh Ibnu Ma'in. Didhaifkan juga oleh Abu Zur'a. Didhaifkan juga oleh Abu Hatim. Didhaifkan juga oleh Al-Ijli. Banyak sekali. Bahkan disebutkan di dalam sanad hadis ini ada rawi yang matruk. Ditinggalkan hadisnya. Artinya palsu. Ini hadis yang mengatakan 3 kali kepala khusus. Ini ada rawi yang dikatakan oleh para ulama, dia adalah rawi yang matruk. Yaitu siapa? Sebenarnya jalur riwayatnya, hadis ini dari jalan Ishaq ibnu Yahya, dari Muawiyah ibn Abdullah ibn Ja'far, dari bapaknya, dari Utsman ibn Affan. Ini jalur periwayatan hadis ini. Dari Ishaq ibnu Yahya, Ishaq ibnu Yahya menukil dari Muawiyah ibn Abdullah ibn Ja'far, dari bapaknya, dari Utsman ibn Affan. Dia menukil. Ada rawi yang bernama Ishaq ibn Yahya ibn Talha. Rawi ini adalah rawi yang lemah. Rawi ini adalah rawi yang lemah hadisnya. Bahkan dikatakan oleh Ali ibn al-Madini, salah seorang ulama hadis, rawi ini dianggap sebagai rawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata mungkarul hadis. Ini rawi hadis yang mungkar. Jadi kalau ada rawi yang bernama Ishaq ibn Yahya ibn Talha, ini hadisnya dhaif. Jadi yang terang langsung mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya 3 kali, dhaif. Yang sahih itu Nabi berwudu serba 3. Itu yang sahih. Termasuk mereka bilang kepala juga berarti. Karena Nabi berwudu serba berapa? 3. Itu dalilnya. Ada dalil khusus? Dhaif. Kita sudah dengarkan apa sebabnya. Kemudian pendapat yang kedua, tadi kan pendapat pertama bahwa diusap 3 kali kepala. Pendapat yang kedua, enggak, kepala itu hanya sekali. Kepala itu diusap hanya sekali. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Yaitu ini pendapat mayoritas ulama fikih. Kan ada 4 madhab. Madhab Syafi'i, madhab sebelumnya Hanafi, Hanafiyah, kemudian Malikiyah,
Syafi'iyah, Hanabilah. Kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, 1 kali. Imam Syafi'i 3. Begitu maksudnya. Dalilnya belum tadi sudah. Sekarang kita mau melihat apa dalil dari 3 imam itu. Kenapa bisa Imam Syafi'i bilang 3 sementara mereka berapa? Sekali saja. Kita lihat dalilnya. Dalil mereka pertama. Hadits Utsman ibn Affan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang ada di hadapan kita di buku. Kita coba perhatikan lafadznya dari awal. Rincian wudunya. Awal mulanya dikatakan, saya baca ulang supaya kita ingat kembali. Faghasala kaffaihi thalatha marrat. Utsman mengusap kedua tangannya 3 kali. Mencuci kedua tangannya 3 kali. Telapak tangan. Ada kata 3. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Ini semua dan setelah itu belum mencuci mukanya. Itu semua dilakukan 3 kali. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan 3 kali, mencuci wajah 3 kali. Jadi ada 3 kata 3. Tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq thalatha marrat. Kemudian belum mencuci tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian tangan kiri juga seperti itu, yaitu 3 kali sampai ke siku. Tsumma masaha bi ra'sihi. Kemudian belum mengusap kepalanya. Tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bayn thalatha marrat. Tsumma al-yusra mithla dzalik. Kemudian belum mencuci kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali dan kaki kiri seperti itu 3 kali. Coba kita perhatikan. Semuanya dibilang 3 kecuali siapa? Lihat dari awal saya bilang. Belum cuci telapak tangannya 3 kali. Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung 3 kali. Belum mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci tangan sampai ke siku 3 kali. Kemudian belum mengusap kepalanya. Tidak ada kata 3. Tidak ada kata 3. Setelah itu dilewat lagi. Kemudian belum mencuci kaki kirinya 3 kali. Kaki kanannya 3 kali. Dan belum mencuci kaki kirinya 3 kali. Kata mereka mayoritas. Seandainya serba 3. Seandainya semuanya 3, maka seharusnya kan harus disebutkan juga apa? 3. Kepala juga ada kata apa? 3. Tapi di sini tidak ada kata 3. Pas di kepala. Padahal dari awal sampai yang paling terakhir cuci kaki kiri, itu ada kata 3-nya. Pas di kepala tidak ada bilangan. Ini menunjukkan apa? Sama atau beda? Ini menunjukkan dalilnya. Ini sama atau beda? Menunjukkan beda. Karena kalau seandainya sama, pasti ada tambah semua kata 3. Ini sangat kuat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ditambah lagi dengan yang lebih jelas. Kalau itu kan anggaplah, mungkin saja luput kata 3. Mau lebih jelas lagi hadis. Riwayat Imam Al-Bukhari juga dan Imam Muslim. Tapi dari sahabat lain. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasannya Abdullah bin Zaid ini adalah sahabat yang mimpi adzan. Yang mimpi lafaz adzan dan jadi adzan sampai saat ini. Iya. Jadi belum pernah ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Katanya su'ila Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid pernah ditanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bitaurin min ma. Lihat para sahabat cara mengajarkannya. Maka beliau meminta air. Beliau tidak langsung jawab pakai ucapan, tapi beliau minta air, praktek.
Iya. Fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mempraktekkan wudu, memperlihatkan wudu kepada mereka seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana caranya. Ini yang harus diambil nanti. Karena ini belum memang ditanya. Kalau tadi kan hadits Utsman lebih umum. Belum cuma bilang Nabi berwudu 3-3. Kalau ini praktek. Praktek. Yang mana praktek itu muqaddam. Lebih dikedepankan. Karena ini langsung. Dia praktekkan apa yang dia dengar. Iya. Dia bilang. Maka awal kalinya fa'ala yadihi minat taur. Maka belum menuangkan air ke tangannya dari tempat air itu. Faghasala yadayhi talata. Maka belum mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Perhatikan ini, ikuti lapatnya. Maka belum mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Jadi tadi dituangkan, cuci. Tuang lagi 3. 3 kali. Ini pertama kali. Kemudian, famadmada wastansyaqa wastanthara salata ghurafat. Kemudian belum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya itu dengan 3 kali ciduk 1 tangan. Ini seperti yang kami katakan waktu udain apa? Cara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Jadi ambilnya dengan 3 kali tangan tapi 1 telapak tangan. Bukan 2. Jadi kita ambil 1 telapak tangan, sebagian untuk mulut, sebagian untuk hidung, baru dikeluarkan. 3 kali ciduk, 3 kali. Lihat 3 kali. Tidak dipisah antara hidung dan mulut. Karena kalau dipisah berarti 6 semuanya. Karena 3 kali untuk mulut, 3 kali untuk hidung. Ini tidak. Dibilang 3 kali. 3 kali ambil air. Untuk hidung dan mulut. Disatukan. Summa adkhala yadahu. Kemudian belum mengambil air, memasukkan tangannya ke ember, tempat ambil air. Kan tidak pakai keran air. Jadi belum masukkan air, tangannya ke air. Faghasala wajhahu thalathan. Maka belum mencuci wajahnya 3 kali. Belum mencuci wajahnya 3 kali. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian belum mencuci tangannya sampai ke siku 2 kali. Ini sebagai dalil nanti boleh beda dalam mencuci. Kan yang penting kan wudu itu Nabi praktekkan sekali-sekali, 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali. Boleh beda. Yang lain 2 kali atau yang lain juga 3, yang lain 1. Boleh. Ini kan Nabi 3. Pas tangan sampai ke siku. Belum cuma cuci berapa? Ini Abdullah bin Zaid. 2 kali. 2 kali. Tsumma adkhala yadahu. Kemudian kembali belum masukkan tangannya ke air. Famasaha ra'sahu. Maka belum mengusap kepalanya. Sekaligus di sini caranya. Perhatikan baik-baik. Tidak ada dibilang 3. Caranya perhatikan langsung. Maka belum mengusap kepalanya. Bagaimana? Fa'aqbala bihima wa adbara marra wahidah. Ini tidak bisa dibantah kalau hadis Abdullah bin Zaid. Maka belum mengusap kepalanya. Maka belum menjalankan ke depan dan ke belakang dan ke depan 1 kali. Nanti akan ada lebih jelas dalam riwayat setelahnya itu, yaitu dikatakan fabada abi muqaddami ra'si. Belum mulai dari bagian depan kepalanya, tempat tumbuhnya rambut di depan. Tempat tumbuh rambut di depan. Kemudian belum pergi ke belakang dengan 2 tangannya. Bukan 1 tangan, Bang. 2 tangan. Jadi belum 2 tangan. Cuci kepala itu, usap kepala 2 tangan. Jadi belum masukkan tangannya ke air, tidak ambil air. Karena tidak perlu diambil air. Ini namanya menyiram kepala kalau ambil air. Ini cuma dimasukkan tangan ke air, sudah basah. Maka belum mulai dengan, ini Bukhari Muslim. Memulai dengan bagian depan kepalanya. Summa dhahaba bihi ma ila qafa. Kemudian belum menjalankan tangannya sampai ke belakang. Summa rudda fil makani alladhi bada'a min. Kemudian belum kembalikan ke tempat mulainya. Jadi dari depan, kemudian jalankan ke belakang seperti ini,
kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat mulainya. Dipahamin? Marrah wahidah, satu kali. Dipaham lafadznya? Satu kali. Ini riwayat Bukhari, Muslim, tapi dari sahabat Abdullah bin Zaid. Iya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian setelah itu beliau mencuci tangan kakinya. Ini hadis kedua. Ini yang dipakai oleh 3 imam tadi itu. Sekarang kita tinggal melihat yang kuatnya mana. Kan 2 pendapat. Nah, di sini tentunya kalau kan sebenarnya dalilnya sama-sama sahih. Imam Syafi'i dalilnya dalam riwayat Muslim. Sementara 3 imam yang lain itu dalilnya riwayat Bukhari, Muslim. Dan sama-sama sahih. Sekarang mana yang kuat? Maka kita lihat dalilnya. Dalil dari Imam Syafi'i itu dalil umum. Dalil dari Imam Syafi'i adalah apa? Dalil umum. Cuman dibilang Nabi SAW berwudu 3 kali. Tidak ada diterangkan seperti hadis Abdullah bin Zaid yang mulai dari apa? Cuci telapak tangan. Dirinci. Kaidah dalam ilmu usul bahwa al-khas muqaddam alal am. Dalil khusus itu dikedepankan, lebih harus diambil daripada dalil umum. Atau bahasa lainnya, semoga kita bisa paham, kan ini di ilmu alat namanya. Bahasa lainnya, dia apa? Wajibu al-amal bidalil am. Wajib beramal dengan dalil umum. Wajib. Kalau ada dalil umum, wajib kita amalkan. Hatta yaridu dalilul khas. Sampai datang dalil khusus. Kalau sudah ada khusus, wajib kita amalkan yang khusus. Tidak boleh lagi yang umum. Dan ini adalah yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahmallah. Tapi kenapa Imam Syafi'i tidak pakai? Belum sampai, tidak sampai kepada beliau dalil itu. Masa bisa? Ya iya, Imam Malik saja beliau katakan, doa iftitah dalam sholat tidak sunnah. Kenapa ulama bilang tidak sampai kepada beliau dalil? Tidak sampai kepada beliau apa? Dalil. Iya kan? Karena tidak ada orang yang memiliki seluruh ilmu. Apalagi di masa dulu agak sulit untuk mendapatkan ilmu. Satu hadis butuh perjalanan 1 bulan, 2 bulan baru didapatkan. Ini pendapat tentunya yang kuatnya insya Allah. Pendapat dari mayoritas ulama bahwa kepala itu diusap sekali, tidak 3 kali. Iya, ini yang benarnya. Sekaligus cara mengusapnya tadi sudah kita praktekkan. Cara mengusap kepala itu langsung tadi. Mulai dari bagian depan kepala, kemudian dikembalikan ke mana? Ke depan lagi. Itu caranya. Kemudian kadar yang diusap. Iya, kadar yang diusap. Kan kita sudah bilang sekali. Sekali itu kadarnya berapa? Apakah kalau kita usap bagian depan kepala, itu sudah sah atau bagaimana? Perlu untuk pahami bahwa para ulama sebenarnya bersepakat. Para ulama bersepakat bahwa disyariatkan mengusap seluruh kepala. Ini harus antum pahami dulu. Para ulama bersepakat disyariatkan mengusap seluruh kepala karena hadisnya. Hadis sahih. Tadi yang kami sebutkan, hadis Abdullah bin Zaid. Belum mulai dari bagian depan kepala, kemudian ke belakang, kemudian kembali lagi ke mana? Ke depan. Disyariatkan mengusap seluruh kepala. Cuman mereka berselisih berapa kadar wajibnya. Apakah kalau kita usap sedikit itu sudah sah atau harus semuanya? Ini kadar wajibnya. Kalau disyariatkannya, disyariatkan semuanya. Kepala. Kadar wajibnya. Gimana kalau ada orang mengusap sebagian dari kepalanya? Sah atau tidak? Itu pembahasan. Ini yang diperselisihkan oleh
para ulama fikih rahimahumullahu taala. Ini yang kita bahas sekarang. Ya, kadar yang wajib diusap ketika mengusap kepala. Dalam hal ini ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Pertama, pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa mengusap seluruh kepala ketika mengusap kepala dalam berwudu itu sunnah, tidak wajib. Artinya, siapa yang mengusap sedikit saja dari kepalanya sudah menjalankan perintah Al-Quran. Dosa atau tidak? Tidak. Berdosa atau tidak dia tidak mengusap seluruhnya? Tidak. Karena hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunnah. Mengusap seluruhnya sunnah. Yang wajib adalah hanya sebagian kepala saja. Siapa yang wudu, dia usap begini. Ambil air, bagian depannya saja. Dia usap. Sah. Cuman ingat, tidak dapat pahala sunnah. Ini harus diperhatikan. Ini pendapat termasuk dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ia mengatakan cukup sebagian saja. Iya, tidak wajib seluruhnya. Sunnah seluruhnya. Ini perlu diperhatikan ya. Karena sebagian orang kadang menyalahkan kalau seluruhnya. Tidak, Imam Syafi'i sunnah seluruhnya. Sunnah seluruhnya. Cuma belum mengatakan itu tidak wajib. Siapa yang hanya mengusap sebagian, maka sudah sah wudunya. Mereka berdalil dengan beberapa dalil dalam masalah ini. Dalil pertama, mereka katakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis sahih. Al-Mughirah bin Syu'bah bilang, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddo. Famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imam." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka belum mengusap ubun-ubunnya dan di atas imamah. Imamah itu yang dipakai di atas kepala. Imamah itu namanya yang dipakai di atas kepala. Semua yang dipakai di atas kepala yang dililitkan ataupun yang diletakkan saja namanya imamah. Apakah ada ekornya atau tidak? Itu imamah. Iya. Dan memakai imamah ini bukan sunnah. Tapi dia adalah perkara yang mubah. Boleh. Siapa yang melakukannya, boleh. Iya. Memakai imamah. Siapa yang memakai imamah? Lihat. Nabi SAW berwudu. Maka belum mengusap di bagian depan kepalanya dan melanjutkan di atas imamah. Jadi tidak buka imamah. Tidak buka. Jadi tidak. Nabi tetap pakai imamah. Belum mengusap bagian depan, kemudian melanjutkan di imamah. Itu dalil mereka. Sisi pendalilannya bagaimana? Katanya, kalau seandainya wajib mengusap seluruh kepala, maka pasti Nabi buka imamah, baru usap. Ini hanya depan, kemudian lanjut di mana? Di mana lanjutnya? Di imamah. Itu menunjukkan apa? Tidak wajib semuanya. Karena kalau wajib dibuka dulu, baru diusap. Nabi tidak buka. Nabi tidak buka. Dalil mereka pertama begitu. Ini dalil dari madhab ini. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Iya. Kemudian, ada juga dalil lain sebenarnya. Cuman, mungkin saya tidak sebutkan, tidak usah. Karena ini sebenarnya dalil mereka paling kuat. Yang saya sebutkan tadi itu, itulah dalilnya yang paling kuat. Yang mereka katakan bahwa kepala itu hanya sebagian saja. Dengan dalil Nabi pernah mengusap sebagian depan. Kemudian lanjut di atas imamah. Kita lihat pendapat kedua. Tadi pendapat Imam Syafi'i. Sementara pendapat yang kedua. Mereka berkata bahwa wajib mengusap seluruh kepala.
wajib mengusap seluruh kepala. Ini adalah pendapat dari Imam Malik dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini, apa dalilnya? Pertama, ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamsa'u biru'usikum." Usap kepala kalian. Namanya kepala itu gimana begitu? Kepala itu kan dari depan tumbuhnya rambut sampai ke belakang. Tapi ada bantahan dari imam orang Syafi'i. Maksudnya kan dibilang usap kepala, siapa yang mengusap sebagian kan sudah cukup, sudah dibilang mengusap. Mungkin bisa dipahami? Makanya dalil dengan ayat ini tidak kuat karena mereka bilang bisa dibantah. Nah, sekarang anggaplah ayatnya tidak kuat, kita lihat perbuatan Nabi. Kalau ayatnya samar, berarti kan ada hadis yang menjelaskannya. Karena Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Sekarang, kalau kita berselisih tentang makna ayat, kembali ke hadis. Ketika kita melihat hadis, Nabi SAW ketika mengusap kepala, bagaimana? Kan sama dengan sholat. Di dalam Al-Quran kita cuma perintahkan sholat. Bagaimana sholat? Nabi terangkan. Belum kalau sholat angkat tangan, belum takbir, sampai di mana. Kan begitu. Di wudu juga begitu. Di dalam ayat cuma dibilang, usap kepala. Bagaimana usapnya? Nabi terangkan. Tadi yang saya terangkan. Hadis Bukhari Muslim. Belum mulai dengan bagian depan kepala, kemudian belum menjalankan ke belakang, kemudian kembali ke mana? Ke depan. Itulah caranya. Sebagian atau semuanya? Yang dipraktikkan oleh Nabi. Sebagian atau semuanya? Kan semuanya. Terus dalil tadi Imam Syafi'i bagaimana? Kita kan sepakat bahwa kalau antum lagi pakai imamah, jangan, bahkan kalau antum tidak usap bagian depan pun boleh. Karena ada hadis dari Nabi SAW bahwa kalau seorang laki lagi pakai imamah, itu gugur usap kepalanya, tidak perlu dia buka. Boleh langsung dia usap di atas imamah tanpa bagian depan. Boleh. Itu kan disyariatkan kalau lagi pakai imamah. Kita sekarang bercerita bukan lagi pakai imamah, tapi lagi tidak pakai. Kalau lagi pakai imamah, semuanya sepakat kalau kita boleh mengusap di atas imamah. Itu disepakati oleh kita. Yang kita bicarakan sekarang, bagaimana kalau kita lagi tidak pakai imamah? Apakah cukup sebagian atau harus semuanya? Itu dibicarakan. Jadi dipakai berdalil dengan dalil yang memang tidak ada perselisihan. Kalau lagi pakai imamah, boleh mengusap di atas imamah. Bahkan walaupun tidak dimulai dari depan. Kalau lagi pakai imamah, langsung usap di atas imamah, sah. Tanpa kepala. Tanpa menyentuh kepala. Sah. Itu pembahasannya. Jadi kita sekarang berbicara kalau lagi tidak pakai imamah. Makanya yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa wajib seluruhnya. Wajib seluruhnya. Kalau antum mau keluar dari silang pendapat, ya usap saja semuanya. Kan semuanya sepakat sebenarnya. Diusap apa? Seluruhnya. Ini tentang kepala. Tadinya saya berencana langsung dengan telinga, tapi kayaknya tidak cukup waktu. Iya. Baik, kita akhirkan telinga, di pertemuan akan datang lagi. Jadi, Masya Allah, sabar. Pembahasannya kita pelan-pelan ini, alhamdulillah. Yang penting antum paham. Penting dipahami. Baik. Sini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama.
Apakah kalau kita berwudu baru kan ada bekas air di tangan, lalu kita celupkan air itu di timba. Tangan itu maksudnya celupkan tangan, bukan air. Itu kan gini, kita berwudu, air masih ada di tangan, tapi kita celupkan tangan kita ke air. Iya. Kemudian ke dalam timba. Apakah air di dalam timba itu termasuk air musta'mal? Enggak. Air musta'mal itu bukan yang menetes dari tangan antum yang ke timba. Bukan. Air musta'mal itu antum pakai berwudu, antum tada airnya. Jadi antum ambil air, cuci telapak tangan, ambil di timba satu, cucinya di timba yang satu. Ini airnya ditada. Antum kumur-kumur, masukkan di situ. Ya, sampai selesai ditada, itu musta'mal namanya. Adapun bekas ini yang jatuh di tangan, kemudian kembali ke ember, itu bukan musta'mal. Bukan musta'mal. Itu yang dijelaskan. Apa saja yang wajib dalam sholat? Masya Allah. Perlu beberapa majelis. Iya, sabar. Wudu dulu, satu-satu. Iya. Kalau kita bertanya begitu, akan kita bahas dari awal takbir sampai akhir, sampai salam. Itu butuh beberapa kali pertemuan. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana sikap ana jika mendengar nama Nabi, nama dan solawat Nabi disebut di acara bid'ah seperti Isra Mi'raj dan Maulid dan lain-lain? Apakah ana harus bersolawat atau diam saja? Kenapa ada di situ? Kan begitu. Kita dengar, berarti kita di mana? Kan kita dengar ini nama Nabi disebut di Isra Mi'raj atau di Maulid. Kita di mana? Hadir. Kenapa hadir? Ini masalah. Ya kan? Ini masalah. Nah, kalau kita bilang dekat masjid dekat rumah, tetangga, ya kita dengar mereka bersalawat, mereka sebut nama Nabi. Ya kita bersalawat. Bukan karena ikut acaranya. Tapi karena kita mendengar nama Nabi. Kita sebut karena ya dikatakan kikir orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi tidak apa? Bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Jadi kalau kita tidak hadir tapi kita dengar, ya tidak masalah. Cuma kalau hadir, ini masalah. Ini masalah. Apa hukumnya ketika anak bertayamum, terus anak pergi ke masjid untuk sholat? Di tengah perjalanan anak terkena air. Apakah tayamum anak batal atau anak lap air tersebut? Air apa kena? Berarti kita dapat air dong. Tayamum batal dengan dapat air. Ini air apa? Siapa yang punya pertanyaan? Air apa yang kena? Ya. Kita yang bertanya. Oh bukan. Siapa pelakunya? Saya mau orangnya. Saya tidak pukul. Iya. Nah, siapa yang mau mengaku? Air apa ini? Saya butuh tahu. Air apa? Siapa? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya kasih hadiah. Saya kasih ke buku wudu. Ada juga. Hah? Oh berarti tidak ada orangnya. Kita lewatkan. Karena percuma dijawab. Mau kita kasih tahu siapa? Jin. Tidak ada orangnya. Iya, tidak usah kita jawab.
Lanjut. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah kita termasuk kikir jika kita lebih mengutamakan sedekah sama orang tua dibanding bersedekah pada orang lain? Tidak. Karena memang Nabi SAW mengatakan, Fabda biman ya'uluk. Mulai dengan setelahmu. Maksud orang dekat denganmu. Orang dekat denganmu. Itu dalam bersedekah. Kita tidak dianggap kikir dalam hal tersebut. Iya. Walaupun itu bukan sedekah wajib ya. Karena sedekah wajib tidak boleh kasih orang tua. Artinya zakat. Zakat, harta, itu tidak boleh kasih orang tua. Karena orang tua wajib kita biayai. Maksudnya di sini adalah sedekah sunnah. Sedekah apa? Sunnah. Kita lihat orang tua tak butuh. Kita kasih orang tua kita lebih utama daripada orang lain. Mulailah dengan yang paling dekat. Karena sedekah kepada keluarga, itu dua nilainya. Sedekah wasilah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi. Sedekah dan sambung silaturahim. Tapi ingat juga, jangan sampai nanti setelahnya dibicarakan. Saya dia yang kasih. Ini batal sedekahnya. Karena ada disebut lagi. Ini harus perhatikan lagi. Iya, memang kita kasih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin merendahkan keluarga. Bukan karena ingin merendahkan keluarga. Ustaz, apa boleh seorang ibu membenci anaknya karena alasan anaknya sudah sering menyakiti hati ibunya? Wah, kejam juga ya. Kalau perkara dunia, tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena disebutkan dalam hadis, la yuhillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi ini perkara dunia. Jadi seorang ibu pada dasarnya tidak boleh. Kalau anaknya buruk akhlaknya, biarkan saja. Tapi tetap temani dia di dunia dengan ma'ruf. Karena anak adalah anak kita. Dan kita juga tidak tahu mana yang lebih bermanfaat nanti ketika kita meninggal. Apakah anak yang ini atau anak yang sana. Kita tidak tahu. Karena hidayah Allah itu kita tidak tahu kapan datangnya kepada anak kita. Bisa saja kita anggap sekarang dia penjahat, susah diatur, tidak pernah pulang ke rumah. Tapi nanti siapa tahu suatu saat dia dapat hidayah, menjadi anak yang soleh, akhirnya doanya mengalir kepada kita. Jadi walaupun seperti ini keadaannya, tetap sebenarnya seorang ibu itu berbuat baik kepada anaknya. Iya, tidak boleh membencinya berlebihan. Iya, ini kalau ibu. Tapi anaknya juga ini bermasalah. Dia tidak boleh sering menyakiti hati ibunya. Karena ini bahaya, ini dosa besar. Nabi SAW ketika ditanya, Man ahakun nasi bibirri. Siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Nabi bilang ibumu. Tanya lagi siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Jadi 3 kali ibu. 3 kali ibu. Baru bapak. Jadi bagi anak ya kita nasihatkan jangan sakiti ibu. Jangan sakiti ibu kita. Ini bahaya menyakiti ibu. Iya. Karena akan menyebabkan kita mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Habis? Katanya habis. Saya berarti tadi terlalu lama ya. Tadi. Qadarullah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan akan datang. Masih wudhu. Jadi ini sudah 3 kali pertemuan wudhu, mungkin ke-4 kali baru selesai. Insya Allah. Mudah-mudahan sebenarnya saya dari kita, Pak. Kalau Pak Ketua bilang lanjut, saya sikat.
Iya. Pokoknya kita atur saja, Pak. Mulai pekan depan bisa kita atur. Iya. Sebenarnya saya kan dari masjid, Pak. Kalau kita bilang saya tinggal jalankan, mungkin sampai jam 10 saya ridho. Alhamdulillah. Betul, Pak. Iya. Tinggal diatur nanti, alhamdulillah. Baik, kita untuk saat ini kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.